Tahukah sahabat bahwa nenek moyang Putin hampir menjadikan Islam sebagai agama resmi Rusia? Mengutip kronik kuno The Tale of Bygone Years, pada abad ke-7 ada banyak pilihan agama, Kristen, Yahudi, dan mayoritas Islam. Pimpinan Rusia saat itu, Vladimir the Great, mengatakan, "Minum adalah kesenangan semua orang Rusia. Kita tidak bisa hidup tanpa kesenangan itu." Alhasil, Vladimir memilih Kristen Ortodoks sebagai agama resmi negara yang terbaik. Namun Islam tetap diizinkan berkembang dengan pesat hingga penganut Muslim mencapai 17% dari populasi penduduk Rusia saat ini dan menyandang sebagai penduduk Muslim terbesar di Eropa. Sekitar tahun 654 Masehi, Rusia sempat dikuasai Muslimin pada zaman Khalifah Umar bin Khattab di bawah pimpinan Maslamah bin Abdul Malik. Pada saat itu, kaum Muslimin memasuki daerah kota tua Derben yang terletak di wilayah Dagestan, Rusia, di pantai barat Laut Kaspia. Posisinya yang strategis di sepanjang rute perjalanan antara Eropa dan Timur Tengah, di perbatasan Eropa dan Asia, di mana pegunungan Kaukasus hampir sampai ke pantai meninggalkan dataran sempit sepanjang 3 km. Hal ini menyebabkan terjadinya perebutan wilayah antara Persia, Mongol, Arab, Timurid, Sirvan, dan Iran. Pada tahun 1015 Hijriah, tanah kelahiran petinju Islam Habib Nurmagomedov ini menjadi pusat perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah. Daerah ini disebut sebagai Babul Abwab atau gerbang dari semua gerbang karena ia menjadi pintu penaklukan seluruh kota Persia atau pintu gerbang utara peradaban dunia Islam. Di kuburan Kerkliar Dirbiang dimakamkan 40 orang sahabat Nabi yang diutus oleh Khalifah Umar untuk menyebarkan Islam. Dan masjid pertama di Rusia sudah ada sejak 733 Masehi di Derben atas perintah Maslamah bin Abdul Malik, salah satu pangeran Umayyah. Masjid ini digunakan sebagai tempat ibadah dan madrasah. Bangunan masjid pernah hancur akibat gempa bumi pada tahun 1368. Setelah mengalami perbaikan, masjid terus berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian, pada tahun 1815, masjid direnovasi dan diperbesar hingga sempat ditutup pada zaman ekspansi ateisme oleh Uni Soviet di tahun 1930-an. Kemudian dialihfungsikan menjadi penjara kota pada tahun 1938 sampai 1943. Setelah masjid dikembalikan kepada negara, masjid tersebut dikenal sebagai yang paling besar di Kaukasus Utara dan hingga beberapa tahun terakhir, masjid ini tetap menjadi satu-satunya yang terbesar di Dagestan Selatan. Karena inilah, para umat muslim di Dagestan melaksanakan sholat Jumat di masjid ini, sehingga dikenal sampai sekarang dengan sebutan Masjid Jumat Derben. Bagian dalam masjid terdiri dari 3 bagian tengah yang dipisahkan oleh pilar-pilar persegi. Lorong tengah lebarnya 6,3 meter. Dan lorong samping lebarnya 4 meter. Atap lengkung dipasang di antara pilar-pilar. Halaman masjid berukuran 55 kali 45 meter. Terdapat 4 pohon besar di halaman masjid yang konon ditanam orang-orang Persia sejak abad ke-9. Sehingga Masjid Jum'ah dapat dikenali dari mana saja di Derben. Pada tahun 2012, pohon-pohon di Masjid Jum'ah diakui sebagai monumen alam yang memiliki arti penting bagi seluruh Rusia dan berada di bawah perlindungan Dewan Pelestarian Warisan Alam Bangsa di Dewan Federasi Majelis Federal Federasi Rusia, bahkan UNESCO. Pada tahun 2020, masjid direnovasi atas biaya UNESCO untuk mengembalikan arsitektur asli masjid seperti pada abad ke-7. Hingga saat ini, Masjid Jumat Derben masih berfungsi sebagai tempat beribadah, khususnya untuk sholat Jumat. Selain itu, juga digunakan sebagai madrasah atau tempat belajar agama,
dan beberapa imam masjid yang bisa tinggal di kawasan masjid tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mudahkan rezeki kita semua untuk dapat berziarah dan berkunjung ke salah satu kota beradaban Islam di Eropa. Subscribe untuk perjalanan religi selanjutnya. Sampai jumpa di Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.